Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini belum makan ya? Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat pagi Suster. Luar biasa sekali ya. Jadi saya sangat bangga bisa hadir di sini ya. Tapi saya nih sebagai orang tua ya, sebagai orang tua saya ingin sekali anak-anak saya menjadi anak yang terdepan. Bapak dan Ibu sama? Sama enggak? Siapa yang mau anaknya terdepan? Woi, tepuk tangan. Anak-anak bisa terdepan kalau orang tuanya juga punya mindset terdepan. Setuju nggak? Nah, antara keinginan sama praktek itu belum sejalan. Karena di depan masih banyak sekali kok bangku-bangku yang kosong. Berarti orang tuanya nggak mau jadi terdepan. Ayo, sekarang siapa yang mau jadi terdepan? Tolong isi bangku yang terdepan. Ayo, semua diisi depan dulu. Ayo, tolong diisi dulu di depan. Mungkin tas saya diangkat dulu. Ayo, silakan. Tadi yang sudah angkat tangan mau jadi terdepan, kok nggak ada yang maju-maju? Nah, ini sederhana ya Bapak dan Ibu, sangat sederhana. Ketika orang tua tidak konsisten, tidak komitmen sama apa yang dia inginkan, maka anak kita akan mendapatkan yang sesuai dengan ketidakkonsistenan kita. Ayo, masih punya tempat untuk isi di depan, silakan. Nanti percaya deh, setelah ini Bapak dan Ibu minimum nanti next kalau suster bikin acara, saya yakin sekali Bapak dan Ibu mindsetnya sudah berubah, bahwa saya mau menjadi yang terdepan, harus saya berubah dulu baru anak saya bisa jadi yang terdepan. Setuju ya? Ya. Nah Bapak dan Ibu, karena kita ini terdidik dengan satu sistem ya, satu sistem pendidikan kita dulu, kayaknya ngerasa yang terdepan tuh malu gitu, ya benar nggak? Entah kalau disuruh tanya malu, takut salah gitu ya. Nah ini yang harus kita orang ubah mindsetnya ya, jadi supaya kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terdepan. Terdepan itu tidak selalu harus sisi akademiknya aja Bapak dan Ibu. Ya, saya kasih tahu sama Bapak dan Ibu, ini sudah ada satu research ya, ada satu research yang mengatakan bahwa anak-anak ya yang punya IP lebih dari 3,4 ya, perusahaan mikir-mikir mau pakai anaknya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang bukan anak yang pinter yang akan diincar, tetapi bagaimana anak-anak yang punya karakter. Nah jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, hari ini saya sangat berterima kasih karena ini ada waktu keluarga, tetapi Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu yang berharga untuk hadir di sini. Itu tandanya apa? Tandanya Bapak dan Ibu adalah orang tua yang terpilih ya, yang bagaimana kita siap-siap menghantar anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Betul gak gitu? Ya, nah hari ini tolong kita kosongkan gelasnya, nggak usah pikirkan masa lalu, jangan terlalu pikirkan masa depan, tapi ini adalah this is the present moment ya, momen sekarang ini, lupakan yang lalu Bapak dan Ibu, nggak usah pegang-pegang handphonenya, nggak usah foto, nggak usah video, karena saya yakinkan ilmu yang saya masukkan hari ini sampai ke ubun-ubunnya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena saya bukan akademisi, tetapi saya adalah praktisi. 28 tahun saya praktek ya, dan sekarang saya punya dua anak. Saya punya dua anak, yang satu sudah mau 28 tahun, yang satu sudah mau 24 tahun. Ya, anak pertama saya jadi dokter, anak kedua saya lulus IT, dan sekarang mereka sudah bisa berkarir sendiri. Ya, jadi saya tidak akan menceritakan sesuatu yang katanya itu tidak ada di dalam kamus saya. Saya akan sharing tentang apa yang sudah saya lakukan, hasil apa yang sudah saya ada, itu yang saya akan sharingkan sama Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, nanti saya akan banyak cerita tentang pengalaman saya, bukan berarti saya menyombongkan diri bahwa seorang Meli Kyong itu hebat, tidak ya, sama sekali tidak.
ya. Jadi kenapa sampai saya terjun ke dalam dunia ini, dunia parenting ini? Terus terang aja, saya punya satu kondisi pengalaman hidup saya waktu saya kecil. Saya lahir di kota Singkawang. Singkawang itu waktu saya kecil 87% itu adalah orang-orang turunan Tionghoa. 87%. Dan hidupnya kami itu di bawah garis kemiskinan. That's why kenapa sekarang perjuangan saya itu selalu mengangkat orang-orang yang miskin. Karena jadi miskin itu tidak enak. Dan salah satu cara yang bisa mendorong supaya bisa mendobrak ya dinding kemiskinan itu adalah lewat pendidikan. Ya, tidak ada jalan lain. Harus lewat pendidikan. Ya. Nah, kesulitan-kesulitan yang saya alami pada saya kecil, ketika papa saya meninggal, mama saya tidak tahu bagaimana mencari uang. Akhirnya kami satu-satu ya dikasihkan kepada orang lain. Karena saya si bayi ini saya tidak diberikan, mungkin orang nggak mau ya. Tapi saya bersyukur sekali dari kecil saya ikut mama saya melihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Itu yang melatar belakangi kenapa ada seorang Meli Kiong hari ini. Saya belajar banyak dari ibu saya belajar bagaimana mencoba cari solusi di dalam kehidupan. Ya, itu yang saya akhirnya tulis di dalam satu buku, judulnya Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik. Saya selalu dikonfrontasi, tetangga saya bilang, oh anak itu nakal. Kenapa anak itu nakal? Pantas karena ibunya bekerja. Kata-kata itu, kalimat itulah yang mengiang-ngiang di dalam pikiran saya. Dan saya akan buktikan bahwa anak saya tidak seperti itu. Challenge itu menjadi satu kesempatan buat saya. Dan saya buktikan ya Bapak dan Ibu. Dan saya tulis dalam buku. Buku itu yang dipegang oleh Bapak dan Ibu. Suster saya bilang, Bu, saya mau buku itu ada di tangan orang tua saya semua. Ya, saya sangat bersyukur. Saya bilang, suster, itu yang harus kita lakukan. Ya, nah nanti nextnya seperti apa? Baca di dalam. Ya, hari ini saya kasih yang ujung-ujungnya aja, yang penting-pentingnya aja. Ya, tadi bicara tentang kita bicara peran orang tua dalam mendidik anak di era digital. Ini era teknologi, betul nggak? Nggak ada orang tua yang udah nggak pegang handphone ya, betul ya? Nah, sekarang tinggal kembalikan kepada kita, handphone itu mau dipakai secara positif atau secara negatif. Seperti pisau. Pisau itu diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk kehidupan manusia, untuk memotong buah, memotong sayur, memotong daging, betul ya? Tapi kemudian ada orang yang memutuskan ngambil pisau itu untuk membunuh orang. Itu bukan salah pisau. Betul gak? Nah, ada orang yang menggunakan teknologi itu untuk hal yang buruk, itu bukan salah dari teknologinya. Ya, karena teknologilah saya bisa ketemu sama suster. Karena ada teknologilah saya bisa hadir di sini ketemu dengan Bapak dan Ibu. Sekarang karena ada teknologi ya, saya bisa punya saudari di Papua yang kota-kota kecil yang nggak bisa mengundang saya, tapi sekarang lewat Zoom dia orang bisa belajar. Betul ya? Ya, jadi jangan memusuhi teknologi, jangan menyalahkan teknologi, tetapi ayo sekarang kita mindset kita buka, karena teknologi saya bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, sekarang saya pengen tanya nih Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu yang hadir di sini tahu apa itu bonus demografi? Ada yang tahu apa itu bonus demografi? Bapak tahu? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Ibu guru tahu? Ya. Oke, apa Pak? Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara tentang bonus demografi nih. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu apa itu bonus demografi, ya, saya umpamakan yang sederhana ya, yang sederhana. Bapak dan Ibu baru kenal sama saya kan? Yang baru lihat saya pertama kali di sini ya. Betul ya? Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu baru kenal sama saya mau ajak Bapak dan Ibu, yuk ikut saya pergi. Mau nggak?
Kenapa enggak? Belum percaya. Baru kenal, belum percaya, betul ya? Dan juga nggak tahu mau dibawa kemana, betul ya? Oke. Sekarang saya bilang, Bapak dan Ibu, saya mau ajak Bapak dan Ibu pergi ke Monas. Mau ikut gak? Belum tentu, kenapa? Baru kenal juga, oke. Ya, hebat. Terus apa lagi? Ya, mau ngapain di Monas? Ya, betul ya? Saya nggak, belum tentu saya ikut, kenapa? Saya nggak tahu tujuannya ke Monas mau ngapain. Betul nggak? Apalagi, mau bertanya apa lagi kalau saya mau ajak Bapak dan Ibu ke Monas? Hah? Ya, naik apa? Ya, kira-kira naik apa ya? Oke. Apalagi yang mau ditanyain? Jam berapa? Ya, terus apa lagi? Sama siapa? Berapa orang yang ikut? Ya, betul gak? Kenapa Bapak dan Ibu nanya itu? Kenapa nanya? Betul, biar sesuaikan dengan waktu. Betul ya? Jadwal saya atur rencana saya. Kalau misalnya ada transport, berarti saya harus bagaimana? Kalau nggak ada transport, saya harus cari apa? Berarti persiapan, betul? Ya, dapat makan nggak gitu? Kalau nggak dapat makan, saya bawa bekal, betul ya? Nah, kenapa? Karena Bapak dan Ibu tahu apa yang harus Bapak dan Ibu persiapkan, betul? Nah, sekarang bonus demografi yang begitu penting, Bapak dan Ibu nggak tahu. Jadi Bapak Ibu mau ngapain? Akhirnya nggak tahu apa-apa kan? Betul nggak? Nggak tahu bahayanya apa, bagusnya apa, kan nggak tahu. Betul nggak? Ya, nah hari ini kita tahu. Bapak dan Ibu, bonus demografi itu adalah jumlah penduduk usia produktif di sebuah negara yang usia produktifnya lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Usia produktif itu usia berapa? 15 sampai 64 tahun. Jadi di sini semua adalah usia produktif, bukan? Usia produktif. Nah, itu terjadi ya pada sebuah negara itu hanya 1 kali seumur hidup. Dan Indonesia mendapat kesempatan untuk dapat bonus demografi dari tahun 2020 sampai 2030. Kalau Bapak dan Ibu hari ini baru tahu, berarti Bapak dan Ibu udah kehilangan berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ini kita melongolong nih, kita nggak tahu apa nih. Pokoknya kirim aja ke suster lah, sekolah dipersudirin lah, urusan suster lah. Itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya, nah kita akan lihat bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Saya ngambil hasil sensus penduduk tahun 2020. Pada tahun 2020, di mana jumlah penduduk Indonesia 270,20%, ya, isinya hampir 71% itu adalah usia produktif. 70% Bapak dan Ibu. Jadi kira-kira di dalam satu keluarga, ya, di dalam satu keluarga ada 10 orang, dalam satu keluarga ada 10 orang, 7 orang itu adalah usia yang produktif yang semua menghasilkan uang. Hanya 3 orang doang yang usianya tidak produktif. Boleh dibilang 2 lansia, 1 anak-anak misalnya. Nah, kalau 7 orang itu semua menghasilkan, tapi kalau tidak, kebayang kalau 70% ini tidak berkualitas, apa yang kita dapat? Kita bukan dapat bonus, tetapi kita akan dapat bencana demografi. 70% penduduk Indonesia teler semua, 70% judi online semua. Habis negara kita. Ya, saya adalah orang yang sangat concern sekali. Kenapa? Saya ada di pemerintahan, saya terus bilang sama pemerintah, kenapa kita tidak sosialisasikan? Dan jujur, kita tidak bisa sepenuhnya mengharapkan.
Ya, makanya that's why saya sekali lagi suster terima kasih hari ini minimum orang tua yang di sini sadar bahwa kita perlu berjuang bersama-sama untuk merealisasikan yang namanya bonus demografi. Bapak tahu investor-investor semua yang mau masuk ke Indonesia itu betapa besarnya mau masuk. Kenapa mereka mau investasi di Indonesia? Karena di negara-negara mereka sudah kekurangan tenaga-tenaga muda. Tapi Indonesia punya 71%. Itu yang menjadi modal kenapa semua orang melirik Indonesia. Nah, negara-negara lain yang tidak punya tenaga muda melirik anak-anak Indonesia, ayo kamu datang ke negara saya kasih beasiswa, ayo datang ke negara saya, supaya negaranya dia punya banyak tenaga muda. Sekarang di Jerman dulu kalau mau ambil PR di Jerman itu harus stay di sana 5 tahun. Sekarang dia bikin undang-undangnya, bikin cuma bisa stay 3 tahun sudah bisa mendapat PR di sana. Kuliah di sana, dibayarin kuliahnya, dibayarin buat tinggalnya, dan dikasih uang saku. Sekarang seluruh dunia melihat Indonesia. Inilah potensi-potensi buat anak-anaknya kita. Masih ada 6 tahun lagi. 6 tahun anak-anaknya bapak dan ibu lah yang akan dicecer, yang akan dibidik. 6 tahun lagi anaknya ibu umur berapa? 6 tahun lagi anaknya bapak dan ibu umur berapa? 17, 18, itu lagi ranum-ranumnya. Ya, nah bagaimana anaknya bapak dan ibu akan terpilih? Ya, akan terpilih menjadi orang-orang yang bisa mengisi bonus demografi. Itu adalah anak-anak yang bukan hanya pintar di sini. Sekarang pintar di sini aja sudah tidak cukup, Bu. Bapak, jangan paksa anak kita untuk belajar dan akhirnya anak kita letoy dan stres. Sudah tidak lagi. Ingat-ingat, nanti boleh lihat TikToknya Kick Andy. Sahabat saya Ina Lim, dia melakukan riset. Sekarang perusahaan ya mau terima anak-anak yang IP-nya tidak lebih dari 3,4. Kemarin saya baca BUMN membuka peluang buat anak-anak yang IP-nya 3 ke bawah. Kebayang nggak apa artinya? Artinya adalah anak-anak yang selalu digenjot dia secara akademiknya, anak-anak itu tidak punya potensi untuk bersosialisasi sama orang. Dan dia akan menjadi orang yang sangat-sangat kompetitif. Ya, punya kompetisi, pokoknya sikat. Jadi dia tidak bisa punya teamwork. Ini adalah fakta ya Bapak dan Ibu. Saya kasih tahu yang sebenar-benarnya. Dan Bapak dan Ibu perlu tahu tentang perkembangan dunia sekarang. Nah, kalau kita lihat tadi positifnya di sini, ya, nah tentunya kita akan lihat dampak negatifnya. Apa jadinya kalau 70% itu tidak berhasil? Maka dampak negatifnya adalah akan timbul pengangguran besar-besaran. Kalau banyak orang yang nganggur, bisa diatur nggak? Nggak bisa. Lingkungan akan terjadi perusakan yang luar biasa. Ya, dan tenaga kerja kita jangan heran nanti tenaga kerja yang pucuk-pucuknya itu akan diisi oleh tenaga asing. Saya juga baca di Kompas bahwa satu orang Filipina bisa mengganti 3 pekerja Indonesia. Jadi kenapa kita mau pakai Filipina? Karena apa? Tenaga kerjanya, cara kerjanya, budaya kerjanya, semangat kerjanya sangat luar biasa. Orang kita di sini masih letoy ya. Gitu. Jadi, nah ini yang harus kita sadari bahwa ayo kita mesti bersama-sama. Ya. Nah, sekarang sudah jelas tentang bonus demografi. Sudah tahu? Ya. Nah, sekarang tinggal Bapak dan Ibu PR-nya adalah apa sih yang harus saya bekali kepada anak-anak saya
supaya nanti anak saya bukan jadi orang tua yang rata-rata, bukan jadi anak yang rata-rata. Anak saya berani berdiri di depan, dia akan menjadi anak yang di atas rata-rata. Apa yang membuat anak-anak kita di atas rata-rata? Anak kita harus punya kecerdasan emosional yang baik, kecerdasan spiritual yang baik. Dia hanya punya daya juang yang baik. Itu yang harus kita bekali. Ya, oke. Nah, setelah ini udah tahu, saya pengen sekali tanya sama Bapak dan Ibu yang hadir di sini, apakah mendidik anak sekarang itu sulit atau mudah? Sulit? Susah-susah gampang. Oke, susahnya kenapa? Yang gampang nggak usah ya, Bu. Susahnya kenapa? Anak-anak sekarang kenapa dibilang susah itu kenapa anak-anak sekarang? Hah? Suka melawan ya, suka menjawab ya. Kata orang tua sok pinter ya. Oke, anak sekarang susah, suka melawan. Terus apa lagi? Ayo. Hah? Kenapa? Terlalu santai, nggak punya daya juang ya. Oke, tidak punya daya juang, dia suka melawan. Terus apa lagi? Ayo keluarin. Kebanyakan main HP, main game terus ya. Oke, apa lagi? Hah? Konsumtif ya, apa-apa mau ya, oke. Apa lagi? Gampang terpengaruh sama lingkungan ya. Oke, apa lagi? Keluarin Bapak dan Ibu, keluarin. Ada unek-unek keluarin supaya kita nggak darah tinggi di sini. Stres sih ya, semua. Nggak usah takut, berarti semua sama kan? Hadapi yang sama kan? Ya, nah jadi oh, anaknya suka banding-bandingan. Oh, mama dengan mama yang tetangga gitu ya. Ya. Oke. Oke. Apa lagi? Ayo. Egois gak anak sekarang? Iya. Egois. Bodoh cuek ya, bodoh amat. Oke. Terus anak sekarang itu suka ini nggak? Emosional nggak? Marah-marah gitu ya? Gampang marah-marah ya, betul ya? Betul ya? Oke. Nggak punya daya juang tadi ya? Betul ya? Apalagi? Kurang peka tadi ya, cuek tadi ya. Oke, apalagi? Ayo cepet, mumpung ada saya nih. Hah? Suka ngegampangin ya, oke. Gampangin gitu ya, karena ya gampang lah gitu ya. Oke, apalagi? Sudah cukup? Hah? Orang muda sama aja di sopan santunnya. Oke, kurang sopan santun ya. Oke, ya. Terus apa lagi? Oh, mau minta hadiah terus ya. Oke. Nah, hitung-hitungan. Oke. Apa lagi? Sudah cukup belum? Banyak alasan. Kalau disuruh ada aja alasannya ya. Oke, ngeyel ya. Susah diatur ya anak sekarang ya. Betul? Oke ya. Ada lagi? Cukup kayaknya ya. Saya kalau tulis di papan tuh kayak udah penuh tuh papan kita ya. Udah? Udah ya? Oke. Nah, Bapak dan Ibu hari ini datang bawa tangan kanan. Bawa tangan kanan nggak? Bawa ya. Nah, kalau bawa tolong angkat. Tolong angkat ya. Yang nggak bawa nggak usah angkat. Angkat tangannya udah. Ya, ikutin aba-aba saya ya. Tutup matanya Bapak dan Ibu, tutup matanya. Oke. Tangan yang udah diangkat itu perlahan-lahan Bapak dan Ibu gerakkan tangannya ke keningnya Bapak dan Ibu. Di kening Bapak dan Ibu ada tulisan orang tua. Tolong dicabut dulu orang tuanya ya. Titip di paha. Oke. Dah, sekarang buka matanya. Bapak dan Ibu, label orang tua sudah saya cabut. Berarti Anda semua adalah anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sudah makan? Belum? Padahal tadi udah dikasih kotak. Oke. Kata Mas Gibran, kalau belum makan itu belajarnya tidak enak. Tapi makannya nanti ya. Oke. Anak-anak yang baik, Ibu pengen nanya, gimana sih orang tua sekarang? Tolong kasih tahu Ibu dong. Gimana orang tua sekarang? Sok ngatur. Oke. Apa lagi? Banyak menuntut. Oke. Galak ya, cerewet. Nah, terus main handphone terus. Wah, banyak maunya. Oh, oke. Terus apa lagi? Konsumtif, bawel.
Bawel. Apalagi? Main HP terus. Oke. Pelit, ya. Semua mau diatur, sok ngatur. Ya, itu. Terus, sibuk, ya sibuk. Terus apa lagi? Suka nyuruh-nyuruh. Ya, aduh, ya. Apalagi? Pemarah, ya, suka marah-marah ya. Ngomel-ngomel terus. Aduh, curcol nih semua nih ya. Udah, kurang perhatian. Cuek nggak? Cuek. Emosional nggak? Emosional ya orang tua ya. Oke. Tetapi orang tua juga sayang sama anak, terlalu sayang sama anak, betul nggak? Betul? Oke, mau tambah lagi nggak? Udah nggak? Oke, angkat lagi tangannya. Label orang tua ambil, tempelin lagi ya. Oke. Ya, oke, udah tempel kembali. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Suster, udah buktiin ya, ini udah kembali semua. Jangan sampai nanti keluar jadi anak-anak saya tidak bertanggung jawab. Oke? Ya. Bapak dan Ibu, sadar gak? Apakah anak-anak pernah jadi orang tua? Jadi siapa yang harus lebih mengerti anak-anak? Saya belum perlu minta suster kumpulin anak-anaknya semua di sini. Kalau saya minta kumpulin di sini, saya tanya bagaimana orang tuanya, Bapak dan Ibu bisa nggak tidur dengan anak apa yang anak catat ini? Ya, saya cuma hanya minta Bapak dan Ibu memposisikan diri menjadi anak aja. Bapak dan Ibu sama nggak antara yang pertama sama yang kedua, sama banyaknya nggak? Sama nggak? Oke, anak-anak itu pemarah, anak-anak itu egois, anak-anak itu konsumtif, anak-anak itu main HP terus, anak-anak itu cuek. Ya, anak-anak itu gak mau diatur. Dari siapa dia belajar? Dari siapa? Kalau ngaku dosa yang kenceng. Anak-anak belajar dari siapa? Udah tahu kan? Jadi sekarang yang salahnya anak-anak atau salah siapa? Salah siapa? Baru ketawa-ketawa ya kalau bilang salah orang tua ya. Itulah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita di dalam hidup itu selalu kita diajari untuk mencari kesalahan itu di luar. Kita menunjuk anak kita, padahal ketika kita menunjuk anak kita, anak itu belajar dari kita, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, anak-anak itu bukan pendengar yang baik. Kenapa Bapak dan Ibu ngomong sama dia lawan? Karena gini, kamu itu mesti peduli sama orang lain. Tapi maknya nggak pernah peduli sama orang lain. Kamu tuh loh jadi orang yang sabar sedikit, kenapa? Orang maknya tiap hari berantem. Ya, itulah ya. Sekali lagi, anak-anak kita bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah perekam yang sangat ulu. Ya, oke, kita akan lihat. Nah, mengapa mereka susah diatur? Tadi udah lihat ya. Kenapa anak-anak nggak sopan? Kenapa begitu? Nanti Bapak dan Ibu pulang catat sendiri, nggak usah kasih tahu sama orang lain. Catat. Anak saya kenapa? Anak saya pemarah, anak saya egois, anak saya gitu. Catat. Dan nanti di situ breakdown sama suaminya. Di antara kita berdua siapa yang emosi nih? Catat bapaknya gitu. Ya nggak apa-apa. Catat pelit kayak ibunya, belanja terus kayak ibunya, gitu. Nggak apa-apa. Ya, nanti dari situ itu menjadi salah satu pengkondisian di mana kita belajar untuk berubah. Kalau saya lagi bawel, sekarang saya akan ngerem, saya akan kurangi bawelnya saya. Saya tuh belanja terus nih, ternyata anak saya konsumsi ikut saya. Oke, saya kurangi membelajar. Percayalah Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menghapus satu persatu yang ada di dalam diri kita, maka anak-anak otomatis akan terhapus. Percaya sama saya.
Ya, jadi itu yang harus kita orang lakukan. Oke, next. Ya, mereka tuh susah diatur ya. Nggak usah atur mereka, makanya atur diri kita yang kita bisa. We cannot change the others. Kita nggak akan bisa mengubah orang lain kecuali mengubah diri kita sendiri. Oke, next. Ya, sekarang anak-anak itu kok sok pinter gitu ya. Nah, ibu mau sekolahin anak supaya dia apa? Pinter. Nah, kenapa pinter kok ibu bilang dia sok pinter? Hah? Nggak mau dengerin. Nah, ya iya, kalau dia nggak mau dengerin kenapa? Karena dia udah lebih mengerti, lebih tahu gitu kan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah, nak kamu pinter sekali, ajarin ibu dong. Lebih bagus, jadi kita bersahabat. Ternyata ibu saya bagus loh. Dia merendahkan hati untuk belajar bersama dengan saya. Akhirnya apa? Anak belajar untuk menghargai orang lain. Karena ibunya mempraktekkan bagaimana dia belajar bersama dengan saya. Ya, jadi itu sangat banyak yang bisa kita belajar kan. Oke, next. Ya, nah sekarang ini tadi ini banyak kan katanya anak kelas 7 ya. Ya, banyak orang tua kelas 7, betul ya. Nah, ini adalah momen yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Benar nggak kalau anak kelas 7 itu mulai membangkang? Betul ya? Mulai melawan ya. Kenapa dia melawan Bapak dan Ibu? Karena Bapak dan Ibu dari dia kecil, Bapak dan Ibu itu yang pengatur dia. Kamu nggak boleh gitu, awas lu. Dia simpen bom satu. Ya. Kamu jangan gitu. Mama udah ngomong kan. Dia simpen bom lagi. Ya. Nah, begitu kelas 6 secara alamiah hormonnya dia berubah dan secara fisikly dia udah lebih tinggi. Di situ apalagi udah ketemu maknya yang kecil kayak saya, dia lebih tinggi gitu ya. Kita nggak mungkin marah-marah gitu, nggak bisa ya. Anak saya lebih tinggi, saya nggak bisa marahin dia. Duduk. Nah, saya suruh dia duduk ya gitu. Ya. Jadi ketika dia menilai bahwa tubuhnya udah semakin besar, dia akan bilang, "Mama, saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah punya banyak bom nih. Bom saya tinggal meledak aja nih." Ketika dia bisa mengukur kekuatannya, disitulah dia melawan Bapak dan Ibu. Sebenarnya dia bukan ingin melawan, tapi dia cuma ngomong, "Bapak Ibu, saya bukan anak-anak lagi," gitu. Dia bicara secara fisik. Ya. Nah, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Bapak dan Ibu, anak kita dari SD pindah ke SMP, begitu ganti seragam, dia merasa bahwa dia sudah berbeda, tetapi tidak disiapkan perbedaan itu oleh orang tuanya. Orang tua selalu merasa bahwa kamu masih anak-anak loh ya, jangan pernah pacaran loh ya, jangan kayak gitu ya. Gak usah Bapak dan Ibu. Anak-anak begitu dia puber, ya, dia itu setengah mati. Kenapa? Karena secara hormon itu membuat dia itu beban psikisnya luar biasa. Kenapa perempuan kalau lagi mens itu marah-marah? Karena hormon. Nah, kebayang nggak anak kita dari yang bentuk tubuhnya mungil, tahu-tahu melendung tuh ada payudara, tahu-tahu laki-laki udah ada jakunnya, dia setengah mati, dia nggak bisa menerima itu sebenarnya. Nah, inilah perannya kita, gak apa-apa nak. Jadi bukan hadapan dia sama anak dengan orang tua lagi, tapi kitalah yang pindah ke sebelahnya. Ya, bersamaan sama dia, berdekatan bahwa we are friends. Sekarang kita jadi teman. Gak usah takut bahwa anak tuh gak sopan sama kita. Tinggal kita tetap pakai budaya timur kita bahwa kamu mesti mengerti kamu lagi ngomong sama mama. Gitu. Jadi kalau anak ngomong lebih keras, ya anak kalau ngomong lebih keras bukan bilang, kamu gak sopan ya, kamu ngomong sama siapa nih? Gak usah. Kalau anak ngomong lebih keras, tinggal kita reconfirm saja. Kamu lagi ngomong sama siapa ya tadi ya? Mama. Oh, tadi kamu lagi ngomong sama mama. Oh, bener kamu ngomong sama mama. Jadi kayak gitu dulu. Iya. Ayah anak saya bilang, "Maaf ya ma, tadi salah." Gak perlu bilang, lu tahu mama. Gak usah. Ya, jadi kita yang mesti lakukan penyesuaian Bapak dan Ibu. Justru yang dari SD dia ke SMP, dia lagi cari jati dirinya. Ayo
bantu dia. Nggak apa-apa nak, kamu suka sama perempuan itu ya, anak saya yang laki, dia seneng nih sama Maria. Dia senang kalau cerita Maria, matanya berbinar-binar. Saya cuma nggak bilang, jangan pacaran loh, masih kecil mau usah pacaran, belum bisa cari duit. Nggak kayak gitu Bapak dan Ibu. Saya cuma senang sama Maria ya, mama gitu. Nggak apa-apa. Kalau perempuan itu baik, perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa membuat anak mama yang sudah baik ini menjadi lebih baik. Itu adalah perempuan yang baik. Saya nggak ngomong kamu bolehlah pacaran, enggak. Tapi dengan kita mindful, kita mengerti bahwa itu ada sifat alamiah yang dibutuhkan oleh anak, ya, it's okay. Suami saya malahan, Maria ulang tahun mau beli apa? Dia ajakin ke Gramedia, dia pilih bawa pulang, saya yang bungkus-bungkusin. Bukan berarti saya mengizinkan anak saya untuk pacaran, no. Tetapi saya membuka kesempatan bahwa kamu boleh ngobrol apapun sama mama dan papa dan kami terbuka. Ya, jadi ini sangat penting sekali bahwa anak-anak yang SMP ini ada anak-anak yang sangat mudi sekali. Ya, bagaimana supaya dia nggak mudi? Kitalah yang berubah, bukan mereka yang berubah. Jangan dia udah sebel keadaan dia sendiri, dia sebel sama dirinya sendiri loh. Dia sebel sama tubuhnya sendiri. Belum lagi nanti dia jerawatan segala macam gitu ya. Dan itu sangat mengikis dia punya secara psikologis ya. Oke, next. Nah, solusinya apa gimana sih? Yuk kita bikin gaya komunikasi yang berbeda. Ya, bagaimana sih kita bisa punya gaya komunikasi yang berbeda? Yuk kita praktekkan yang namanya mindful parenting. Siap kita praktek? Ya, oke. Saya akan masukkan sampai ke ubun-ubun. Percaya sama saya, tidak usah pegang handphone, nggak usah. Ya, tidak usah merekam, nggak usah. Karena saya akan masukkan sampai tubuhnya bapak-bapak dan ibu, sampai ke ubun-ubun. Siap? Siap ya? Oke. Nah, ini yang saya sebut dengan mindful parenting. Mindful artinya berkesadaran. Sadar nggak sekarang saya menjadi ibu? Sadar nggak sekarang saya menjadi ayah? Ya, jadi itu sangat penting banget. Ya, mindful parenting itu adalah bagaimana pola didik yang berkesadaran, pola asuh berkesadaran. Ya, nah ini ada 5 dimensi. Ya, 5 dimensi. Ini pegang betul-betul, dengarkan saya baik-baik, praktekkan apa yang sekarang saya ajarkan, dan itu nanti direpetis. Ya, diulang lagi sampai itu menjadi sebuah karakter buat bapak dan ibu. Oke, nah angkat tangannya, pegang telinganya. Saya minta tisu bentar ya. Udah ya. Nah, dimensi ya, mindful parenting ada 5 dimensi bapak dan ibu. Tolong ikutin saya ya. Dimensi yang pertama adalah pegang telinganya, ya, dan ikutin saya ngomong apa, tolong diikutin. Dimensi yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Coba diulang, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Oke, dimensi yang pertama pegang telinganya itu mendengarkan. Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa? Artinya kita harus lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Lebih banyak berbicara daripada mendengarkan ya. Kalau kayak gitu, mulai malam ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, ganti mulut saya jadi 2, telinga saya jadi 1. Mau nggak? Nggak mau ya. Ya. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian di sini, mendengarkan dengan penuh perhatian di sini itu adalah bapak dan ibu bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi hadirkan diri kita sepenuhnya. Bukan hanya fisik kita, tapi semuanya, pikiran kita, ya fisik kita semua hadir. Ketika bicara sama anak, kalau bapak dan ibu belum siap untuk bicara sama anak, lebih baik bilang sama anak, nak maaf, mama mesti goreng tempe dulu ya. Nanti kalau udah selesai baru mama ngomong sama kamu. Jangan sampai ngomonglah, mama ngerti kita sambil goreng tempe ya. Nah, itu apalagi perempuan ya, sambil goreng tempe, sambil telepon ya, dia gosok baju ya gitu ya. Nah,
Itu perempuan itu kan multitasking ya, gitu. Nah, jangan. Kalau nggak bisa bilang sama nak, bentar. Mama belum bisa ngomong sama kamu, papa belum bisa ngomong sama kamu, tapi mama minta 15 menit lagi ya. 15 menit itu dan tepati. Setelah 15 menit, lepasin, ngomong. Oke, kita akan ketemu sama anak kita, betul hadirkan kita semua, positioningnya juga. Jangan sampai kita ngomong, anak kita lebih pendek. Karena kita lebih pendek, kita yang turunin. Kita duduk bersama ya, harus mata ketemu sama mata, kita betul-betul melihat raut wajah anak kita betul-betul mendengarkan suaranya dia waktu dia berbicara sama kita. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu. Ketika anak saya kalau pulang ke rumah, dia kalau pulang ke rumah, halo mama, halo papa gitu. Suaranya bagus, wajahnya senyum. Artinya hari itu saya boleh bersyukur bahwa anak saya pulang dalam keadaan baik. Tapi kalau besoknya dia pulang, dia taruh motor, taruh sepeda, mama malam papa, wes, ada apa dengan anak saya? Ada apa? Tidak usah menjadi orang tua yang kepo, datang, ayo lo cerita lo sama mama cerita, nggak usah. Cukup kita akan pegang pundaknya, dek, Koko, kalau ada apa-apa kamu tahu ya di mana cari mama, di mana cari papa kamu tahu ya. Enough, cukup sampai di situ. Kenapa? Karena anak akan ngerasa bahwa ketika saya ada sulitan, orang tua saya tahu loh saya tuh lagi susah. Gak usah tanya. Tapi perhatian kita ngerasa bahwa dia butuh kita aja, itu sudah luar biasa. Jadi bukan berapa banyak waktunya Bapak dan Ibu sama anak-anak. Gak perlu dari pagi sampai malam, gak usah. Tapi punya waktu 1 jam, tetapi itu powerful, berkualitas, itu jauh lebih berguna. Ya, itulah yang namanya kita bisa punya teknik komunikasi yang baik. Kita mendengarkan. Ketika kita mendengar, pelajaran mendengarkan itu ada pada anak kita. Ya, jadi listening itu penting banget. Ya, oke. Yang kedua, angkat tangannya, tutup mulutnya. Tidak menghakimi, coba ngomong. Tidak menghakimi. Menghakimi itu positif apa negatif? Negatif. Ya, kita sering sekali Bapak dan Ibu, kita menghakimi anak-anak kita. Ya, kita bilang, ih kamu tuh kok lelet banget sih. Begitu mamanya ngomong lelet, dia mundur 1 langkah Bapak dan Ibu. Aduh, kamu tuh kok males begitu sih, mundur 2 langkah. Aduh, kamu itu kenapa bodoh banget sih? Coba lihat tuh si ini, mundur 3 langkah Bapak. Jadi setiap hari Bapak dan Ibunya dengan segala alasan ingin motivasi anak dan lain-lain, tapi menggunakan kata-kata yang negatif, itulah yang akan diserap oleh alam bawah sadar anak kita. Jadi anak kita akan tahu bahwa oh kata mama saya jelek, kata mama saya malas, kata papa saya bodoh. Dia terus mundur. Dan sebenarnya tadi duduk yang di depan itu juga jadi salah satu. Kenapa? Aduh saya malu, saya gak pantas duduk di depan. Ketika anak-anak itu masuk dengan hal-hal yang negatif, itu membuat anaknya Bapak dan Ibu tidak percaya diri. Karena dia tidak percaya diri, gestur tubuhnya seperti apa Bapak dan Ibu? Dia akan jadi letoy. Karena dia letoy, karena dia dianggap lemah, disitulah anak Bapak dan Ibu akan menjadi inceran buat dia dibully. Jadi sebenarnya bullying itu bukan berasal dari luar kok. Secara verbal kita aja itu sudah kita membuli anak-anak kita. Ya, jadi sekali lagi anak-anak kita jadi tidak percaya diri bukan karena anak itu tidak percaya diri, tapi karena kita yang sering sekali menggunakan kata-kata yang negatif. Nah sekarang kita ubah Bapak dan Ibu. Ingat, kalau ada itu kata Ibu Meli nggak boleh dihakimin. Kalau anak kita malas, apa yang harus saya lakukan? Nah, kamu itu kurang rajin sedikit walaupun gondok ya. Nah enak mana malas sama kurang rajin? Malas. Mau ngomong malas apa kurang rajin? Kurang rajin ya.
Nah, kalau kita tahu bahwa anak kita akan terima hal-hal yang positif, coba Bapak dan Ibu selalu positif, maka anak itu akan percaya diri Bapak dan Ibu. Nanti suatu hari kalau ketemu sama Bu Meli, jangan ngomong, Bu Meli kok tambah gendut gitu, jangan ya. Nanti kalau ketemu sama Bu Meli, Bu Meli kok tambah subur gitu ya, walaupun menyakitkan juga. Tapi gunakan kata-kata yang lebih positif. Ya, Bapak dan Ibu, anak saya datang ke saya. Mama, saya ranking 23. Saya berdoa dulu semoga muridnya 40 kayak saya dulu waktu kecil ya. Terus saya udah tenang, saya tanya, berapa muridnya Matthew? 27 Mama, gitu. Dengan begitu percaya diri 27. Terus saya bilang, Matthew, kamu tuh hebat sekali loh. 4 dari belakang, itu hebat nak gitu. Oh Mama, lah betul. Sekarang Mama tanya sama kamu belajar sama siapa? Belajar sendiri. Teman-teman kamu yang 20 orang belajarnya gimana? Mereka kan les, Mama les. Oke. Kalau les itu belajarnya kapan Dek? Tiap hari Mama gitu. Nah, apa bedanya kamu sama teman-teman kamu, kasih tahu Mama? Bedanya adalah teman-teman kamu belajar setiap hari. Kalau kamu belajarnya kalau besok mau, dia yang jawab bukan saya. Di situ saya bilang, Matthew, kamu ini anak Mama yang hebat deh, hebat kamu. Kamu anak Mama yang hebat. Mama yakin kamu anak yang pintar, kamu anak yang hebat. Percayalah, kalau kamu belajar setiap hari seperti teman kamu, tiap hari kamu belajar, Mama yakin seyakin-yakinnya 22 orang teman kamu tumbang semua. Anak saya ngerasa apa? Dia tidak merasa saya jatuhkan dia Bapak dan Ibu. Padahal saya deg-degan dengan 23 itu. Saya tahu muridnya 27. Ya. Tapi saya tidak menjatuhkan anak saya. Coba kalau misalnya saya tanya, Matthew, berapa nilai, berapa kamu juara berapa? 23. Dari 27. Makanya kamu sih main game terus. Kita bawa dia tempat les. Anak saya belajar sesuatu enggak? Tidak. Dia tidak belajar apa-apa. Ya, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, belajar untuk tutup mulutnya, tidak usah menghakimi anak kita. Ya, jadi justru ketika dia jatuh, itu adalah kesempatan emas untuk kita menaikkan dia secara bersama-sama. Ya, oke. Yang ketiga, angkat lagi tangannya. Apa deh? Elus-elus dadanya nih. Siapa suruh ngomong sabar? Ini ya, ibu-ibu tuh gitu ya. Ya, sabar itu susah nggak? Susah nggak? Banget. Ya, ya. Sabar itu susah. Ya, saya tahu sabar itu susah. Kalau kita belajar mindful, kalau kita sudah belajar mindful, sabar itu jadi mudah. Sekarang pertanyaan saya Bapak dan Ibu, kalau ada masalah, Bapak dan Ibu marah-marah, masalah itu selesai nggak? Hilang nggak? Tidak, bahkan nambah masalah, betul? Iya. Sekarang jadi ingat, udah tahu bahwa ada masalah, masalah itu tidak akan hilang kalau kita marah-marah. Apa yang harus kita lakukan? Ada masalah, dengarkan dengan penuh perhatian. Kedua, tutup mulutnya. Kau usah dihakimi. Ya, maka masalah itu akan selesai. Ya. Anak saya datang lagi, Mama, saya dapat fisikanya 20. Fisikanya 20 ya. Deg-degan gak saya? Tapi saya tanya sama dia, apakah ini adalah angka 20 ini adalah angka yang betul-betul kamu sudah upayakan dan kamu gak bisa? Anak saya bilang, tidak Mama, tidak. Saya kurang teliti. Oke, good point. Kurang teliti ya. Jadi kita garis bawahin kurang telitinya itu. Kurang teliti ya, oke. Ulangan yang kedua dia datang lagi ke saya. Mama, gak bisa nih, gak bisa. Saya dapat 50. Padahal di KKM harus 63. Kamu udah hebat sekali loh. Dari 20 naik ke 50. Kalau Mama jual saham tuh kaya sekali loh, naiknya banyak sahamnya ya.
Anak saya ketawa, oh mama, betul. Oke. Kalau itu angka 20 yang betul-betul kamu upayakan udah sampai di situ, mama bingkai itu 20 taruh di tembok. Oh tidak mama, saya harus usaha. Oke, apa yang harus kita lakukan? Jadi masalahnya udah ada. Apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang kamu harus lakukan. Tidak, apa yang harus kita lakukan. Artinya apa? Kita sebagai orang tua terlibat dari masalah anak kita, terlibat di dalam itu. Apa yang harus kita lakukan? Saya tawarkan diri, apa yang harus kita lakukan? Mama, saya mau cari guru les. Kamu yakin kamu mau les? Yes. Oke, dia yang pergi cari temannya, kamu les berapa? 2,5. Kamu les berapa? 3,5. Kamu les berapa? 4,5. Akhirnya dia milih, mama, saya sudah tahu, saya mau ngeles di yang 250. Kenapa? Karena itu adalah fresh. Muridnya gurunya mahasiswa, jadi masih fresh. Kalau yang 450 itu mahal. Tapi yang ngajarin juga nenek-nenek, kata gitu ya. Oh, berarti anak saya masih pinter. Dari 7 bulan dia pergi ngeles, saya tidak pernah lihat muka gurunya yang mana. Begitu 7 bulan selesai, dia bilang ke saya, mama, saya sudah tidak les lagi karena guru saya mau ujian. Jadi saya tidak les lagi. Saya baru ingat loh, kok 2 bulan ini kamu nggak minta uang les ya? Oh iya mama, saya lupa kasih tahu mama. Guru saya challenge saya, kalau saya bawa 1 orang, saya dapat potongan 50.000. Dia bawalah teman-teman satu kelas, dia ada les di situ. Jadi 2 bulan dia nggak bayar. Nah, kalau saya yang langsung ambil alih ketika dia bilang dia gak bisa, langsung saya cariin dia ke guru les, anak saya bisa belajar tentang tanggung jawab nggak? Anak saya bisa belajar tentang kemandirian nggak? Bahwa hidup itu harus dia yang memilih. Sampai dia les dengan siapapun saya nggak pernah tahu. Sampai satu hari dia belum pulang, suami saya bilang, kamu nggak pergi jemput anakmu, hujan. Saya nggak tahu tempatnya, bisa saya diomelin sama suami saya tuh. Saya nggak tahu tempat lesnya anak saya. Kenapa? Saya mencoba bangun trustnya sama dia bahwa kamu bisa nak, kamu bisa. Itu yang harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Oke, angkat lagi tangannya. Yang keempat, adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana ya. Saya ngomong kayak gitu masih ingat nih ya. Ya, nanti kita tes. Adil dan bijaksana. Ya, adil dan bijaksana di sini adalah berikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau diinginkan dia akan sangat konsumtif sekali. Ya, berikan apa yang dia butuhkan. Anak saya waktu itu kelas 4 SD datang ke saya, mama, saya butuh handphone. Dia sangat percaya diri, dia butuh handphone. Oke, kamu mau buat apa telepon ini? Handphone ini buat apa? Buat telepon teman-teman saya. Satu kelas semua teman-teman saya sudah punya handphone, cuman saya sendiri yang belum punya handphone. Oh, handphone tuh fungsinya buat apa? Buat telepon teman-teman lah mama gitu. Oh, oke. Temen kamu yang tinggalnya paling jauh tuh di mana sih gitu. Saya berharap anak saya jawabnya Amerika. Tapi dia jawabnya apa? Kompleks sebelah. Oke, sini Matthew, sini. Saya bawa dia ke telepon rumah. Coba kamu pencet ke kompleks sebelah, masih bisa nggak? Kalau nggak bisa mama beliin handphone. Bisa lah mama gitu. Oh bisa. Artinya kamu belum butuh handphone. Dalam hati anak saya, buaya nggak bisa dikadalin. Dia dapat handphone nggak? Nggak dapat. Dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena masuk logika dia. Saya kasih alasan why-nya. Bukan berarti saya pokoknya tidak ada handphone. Nggak seperti itu. Ya, kita sama anak itu melarang dia, tapi harus dengan alasan, dengan reason, dengan alasan yang dia bisa terima. Anak saya kecewa nggak Bapak dan Ibu? Kecewa itu perlu. Hidup itu gak bisa di jalan rata terus, dia akan naik, ada turunnya. Dia kecewa, tapi ketika dia kecewa itu dia belajar nggak sesuatu dari situ? Dia belajar. Yang paling dia belajar adalah mama saya itu buaya yang nggak bisa dikadalin, itu nomor 1. Akhirnya apa? Dia susun lagi rencana yang lain. Dia susun rencana lain. Kali ini pasti dapat nih, saya dapat handphone. Nah, saya butuh handphone. Buat apa?
Itu si Mbak kalau jemput saya di Mandarin itu selalu terlambat. Dan lausenya pelit lagi, nggak bisa pinjam telepon. Beliin saya telepon yang khusus telepon Mbak deh gitu. Oh oke. Jadi masalah kamu adalah Mbak yang terlambat jemput, betul? Iya, oke. Kalau gitu Mama akan bilang sama Mbak, 15 menit sebelum kamu keluar Mbak sudah tunggu di depan pintu. Dia dapat handphone nggak? Nggak dapet ya. Kecewa nggak? Lebih kecewa lagi. Sampai yang udahlah aku udah nggak mau berusaha lagi gitu. Nah karena Sabtu saya bekerja ya, Sabtu saya kerja, saya selalu melihat apa sih yang dilakukan oleh anak-anak saya di rumah. Sabtu telepon temannya nih, telepon ke rumah, Matthew kamu pergi jemput Hugo ya. Oke, dia tutup telepon, dia naik sepeda ke rumah Hugo. Nggak ada Hugonya, dia naik sepeda lagi pulang ke rumah, angkat telepon, Maria Hugonya nggak ada. Kamu cari lagi dia di lapangan. Oke, tutup telepon. Dia naik sepeda lagi ke lapangan. Hugonya nggak ada. Dia naik sepeda lagi pulang. Sampai di rumah dia angkat telepon. Jam 12:30 tuh Bu, ya 12:30 mukanya udah panas, keringatnya banyak ya. Dia angkat telepon. Maria, Hugonya nggak ada Maria. Coba ibu lihat anak kita gitu gimana ya? Aku rasanya sedih. Udahlah deh, nggak usah cari-cari lagi lah, panas tuh deh, panas. Dia jawabin saya satu kalimat aja, resikolah orang kalau nggak punya handphone. Kalau dia ada handphone, dia tinggal telepon Hugo, di mana kamu ya? Betul ya? Tuh saya pura-pura nggak dengar, saya tutup lagi nggak mau dengar. Sampai kelas 6, gurunya bilang anak ibu perlu punya handphone untuk menerima pengumuman setelah ujian. Baru tuh saya keluarin BlackBerry saya yang second, saya kasih ke dia. Ya, bukan saya tidak mau membelikan buat dia, tetapi saya harus tahu apakah dia membutuhkan pada saat itu. Ya, jadi kita mesti bijaksana, jangan apalagi kalau tetangga ada kita harus kasih. Sorry. That's why kenapa anak-anak sekarang tidak punya daya juang, karena orang tua terlalu sayang. Orang tua yang serba anak itu senang, mau jajan, oke, beli, yeah. Mau ini, yeah. Mau ini, ya. Gitu. Jadi anaknya itu hidupnya cukup cuman tekan tombol gitu, hidupnya selesai. Karena semua diberikan, ya. Jadi ini sangat penting. Oke, next yang terakhir, tangannya begini nih. Yuk kita bikin love ya. Love itu artinya welas asih. Coba ngomong. Welas asih. Welas asih itu adalah cinta yang sangat dalam sekali. Ya, cinta kasih yang sangat dalam sekali, bukan hubungan antar manusia aja, tapi bagaimana dia bisa mencintai binatang, mencintai orang lain yang lebih tidak punya, mencintai orang yang punya kekurangan dan lain-lain. Itu yang harus kita orang garap sekarang nih Pak, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana welas asih, ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya senang sekali ya, anak saya bikin saya satu tulisan waktu saya lupa Christmas tahun 2000 berapa ya. Dia tulisin satu kata-kata seperti ini. I wish a lot. I wish for a good friends and I got some. I wish for a happy life and I've got it. I wish for a complete homes and I already live in it since I was born. But I never wish for better parents because you guys is the best that I couldn't ask for more. Saya sampai menangis sama suami saya, ya. Artinya apa? Anak saya itu ngerasakan bagaimana kami sebagai orang tua telah menghadirkan sebuah happiness di dalam keluarga saya, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kami mempraktekkan yang namanya mindful parenting itu. Anak itu merasa dia ada values-nya, dia merasa dia ada nilainya. Sampai suster datang ke rumah saya mungkin kaget. Hah, rumahnya Meli Kyung seperti ini? Dan Bapak Ibu tahu, anak saya berpesan, Ma, suatu hari kalau Mama punya uang, rumah ini jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain, karena dia punya kenangan yang sangat indah sekali. Dan satu kali terakhir ya, anak saya bilang sama saya, kalau Mama ketemu dengan para orang tua, titip pesan saya, supaya orang tua itu tidak usah memikirkan masa depan anak-anaknya.
tapi berikanlah anak-anaknya masa kecil yang bahagia, karena itu yang akan diingat sepanjang masa. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya sangat bahagia saya bisa sharing, dan anak kedua saya dia bisa tulisin dengan sangat runut sekali. Dari mama saya belajar apa, dari papa saya belajar apa, dan dia merasa saya tidak pernah membandingkan anak saya yang satu dengan yang kedua. Dan dia bilang, saya memang bukan orang yang bisa menuliskan kata-kata gitu ya. Saya merasa sedih dengan tulisan anak saya itu. Tapi saya bilang, karena mama tidak pernah membanding-bandingkan kamu, jadi kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Ya, nanti Bapak dan Ibu boleh minta anak-anak coba tuliskan apa sih pandangannya mereka terhadap orang tua. Ya, nah ini kita sudah lakukan sesuatu. Next. Ya, nah nanti Bapak dan Ibu sekali lagi jangan suka merasa bahwa kita adalah pahlawan anak-anak, bukan. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu betul-betul sayang sama anaknya Bapak dan Ibu, masukkan 4 chipsnya, kasih tahu sama dia mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga itulah yang menjadi kontrolnya mereka, bukan kita. 24 jam kita nggak akan bisa jaga anak kita. Sekarang anak-anak sekarang jangan dibicarakan soal Tuhan. Kalau kita cuma hanya bilang Tuhan saja, Tuhan itu harus ada di dalam diri kita sebagai orang tua. Kalau kita bilang Tuhan mengasihi, tunjukkan kita mengasihi mereka. Ya, jadi anak-anak sekarang sangat pakai rasio. Itu jangan main-main, mereka pakai rasio. Ya, kalau kita bilang kita berdoa sama Tuhan, kita sangat berdoa sama Tuhan, tapi dalam praktek seharian kita tidak menunjukkan kita adalah sifat-sifatnya dari Tuhan. Justru kita yang menjauhkan anak kita dari Tuhan. Ya, itu harus hati-hati. Anak sekarang itu sangat pintar sekali ya. Oke, next. Nah, itu yang saya senang sekali itu Bapak dan Ibu. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu ingat betul-betul jangan biarkan anak kita nginep di rumah orang. Walaupun saudara sendiri. Karena apa? Karena nanti dia akan membuat compare dari situ, dan kita itu tidak punya otoritas lagi bersama anak kita. Itu mesti hati-hati kalau untuk nginap di rumah saudara sekalian pun. Ya, jadi itu kenapa? Jadi kita harus tahu. Jadi kamu boleh pergi main, tapi ada jamnya, gitu. Jadi itu harus buat agreement. Ya, kalau kamu terlambat, kamu harus ngapain gitu. Jadi kasih tahu sama mama. Kita gak perlu yang telepon anak kita. Kamu sampai di mana? Kamu udah pulang belum? Itu gak boleh lakukan. Tapi bikin agreement. Oke, kamu pulang jam berapa hari ini? Jam 9. Oke, artinya kalau sebelum jam 9 kamu harus kasih tahu mama papa ya. Gitu. Jadi pegang janji itu. Kalau dia melanggar, berarti kamu kurang bisa dipercaya nih. Jadi mau mama kasih kesempatan untuk bangun kepercayaan lagi apa enggak? Ya, jadi itu dilakukan. Jadi komunikasi itu harus dua arah. Oke. Nah, kenali sahabat-sahabatnya dia Bapak dan Ibu. Anak kita sahabatnya siapa sih? Nah, sahabat yang bagusnya kayak apa sih? Apa yang kamu belajar dari sahabat kamu sih? Dari situ kamu bisa tahu kualitas anak kita bergaul sama siapa. Kalau anak kita punya idolanya siapa sih? Misalnya Bapak dan Ibu tahu kan kasusnya Ariel Peter Pan ya. Pada saat itu luar biasa sekali. Tapi saya mengambil kasusnya Ariel Peter Pan itu sebagai bahan buat kami obrol. Saya bilang sama anak saya, kamu tahu Peter Pan yang begitu hebat kenapa dia hancur? Hancur karena dia tidak bisa menjaga kepercayaan dirinya. Dia tidak bisa menjaga apa yang sudah dia branding. Kamu tahu Peter Pan itu susahnya kayak apa? Dari dia mulai ngamen. Jadi saya kasih tahu kayak gitu. Ya, perjalanan bahwa hidup itu gak bisa dilihat dari ketika dia ini. Tapi kenapa dia jatuh? Apa yang membuat dia jatuh? Nah, itu yang harus kita itu. Idolanya itu, kalau bicara tentang idolanya, kalau kita masuk mengenali idolanya, itu adalah sarana buat kita ngobrol sama anak kita. Ya, cari idolanya anak kita apa. Kalau tahu idola anak kita, cari yang ngobrolan yang sesuai dengan idolanya dia. Di situ akan menjembatani kita untuk berkomunikasi sama anak kita. Ya, jangan bilang, wah anak saya, apaan sih itu mah nggak bisa apa-apa. Jangan. Justru karena idolanya, kita ngomong soal idolanya, itu jembatan yang luar biasa. Ya, buat anak-anak remaja. Oke, kenali game favoritnya. Itu game Mobile Legend gitu ya. Nanti coba boleh nonton di YouTube kami ya.
Mobile Legend. Mobile Legend apa sih dulu? ML. Kita dengar ML kita udah imajinasi aneh-aneh ya kan? Padahal ML itu kan Mobile Legend gitu. Apa sih dari game itu? Nah, itu era digital sekarang. Anak kita belajar dari situ. Dari game itu apa sih? Oh, saya beliin speaker, Bu. Saya beliin speaker biar dia ngomong kan. Wah, anaknya bisa ngomong. Wah, katanya dia ngomong yang jelek gitu. Dah di situ saya nanti ada obrolan. Kayaknya tadi teman-teman kamu kok ngomongnya kasar-kasar. Iya, Ma, gitu. Tapi yang penting kamu tahu kan bahwa itu kasar kan? Iya Ma, tahu. Oke, jadi kita tahu. Terus begitu dia anak, kamu sebelah sini ya, kamu sini, ayo lawan, good gitu. Berarti anak saya bisa jadi leader loh. Dari game itu dia bermain ya kan? Nah dari game anak saya mengajari saya bagaimana hidup itu harus memberi. Ya ini luar biasa sekali ya. Semua saya tulisin di dalam buku saya. Ya, nah orang tua itu pernah menjadi remaja, tetapi sekali lagi remaja belum jadi orang tua. Gak apa-apa anak kita itu senang dengan bersyukurlah kalau anaknya bapak dan ibu senang sama lawan jenis. Kalau dia senang sama yang sejenis, bapak yang pusing. Ya, jadi gak apa-apa anak tahu anak kita senang dengan lawan jenis, itu berarti kita lega. Ya, oke, next. Ya, nah apa yang disampaikan oleh remaja kepada orang tua? Bapak dan Ibu, saya mungkin nggak bisa baca semua kemarin karena saya minta sama suster sama guru-guru, tolong dong, saya pengen tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh anak-anak kepada orang tua. Sengaja kita tidak minta namanya dari anak-anak itu dan dari tulisan yang begitu banyak. Saya terus terang, saya punya empati yang sangat tinggi sekali. Ketika saya baca, saya bisa merasakan betapa tidak bahagianya anak-anaknya bapak dan ibu. Tapi yang satu yang saya sangat appreciate, bagaimana anak-anak merasa tidak bahagia dengan orang tuanya. Tapi anak-anak bapak dan ibu adalah anak-anak yang sangat mengerti berterima kasih. Berterima kasih kepada ibunya. Saya jadi nangis dia. Dia bilang, walaupun bapak dan ibunya selalu membanding-bandingkan dia, ya itu yang paling krusial di sini, ya. Dan sekali lagi anaknya bapak dan ibu mesti berterima kasih kepada guru-guru yang ada di sekolah Marsudiri ini. Tidak ada anak-anak yang menilai gurunya jelek, ya. Itu adalah benteng untuk menyelamatkan anaknya bapak dan ibu. Karena peran guru yang ada di sekolah di sini. Jadi berterima kasihlah. Yuk kita tepuk tangan buat guru-guru di Marsudiri ini, terutama buat suster. Ya, mereka adalah teman seperjuangannya bapak dan ibu untuk menyelamatkan anak bapak dan ibu. Kita baca ya satu persatu. Kata anak-anak, mama dikit-dikit bandingin aku dengan anak orang lain. Malu ganti anak orang mulu. Anak orang bisa pergi sendirian keluyuran ke mall atau ke taman sendirian, padahal mama sendiri yang melarang aku untuk pergi ke mall atau ke taman. Ini kan sesuatu yang berbeda sekali ya. Kita menginginkan anak kita mandiri, tapi kita memprotek dia untuk tidak menjadi mandiri, dan akhirnya kita yang menyalahkan dia tidak menjadi anak yang mandiri. Kira-kira anak itu bahagia nggak? Bahagia nggak? Tidak. Ya, oke. Apalagi Dede pengen bilang kalau Dede itu nggak mau dibandingin sama abang. Dede sama abang itu beda dan pasti ada kekurangannya masing-masing. Dan Dede juga selalu dimarahi karena main HP terus. Padahal di dalam HP-nya Dede belajar, kerjain tugas, bukan cuma main game. Sebelum marah-marah, tolong lihatlah. Lihat dulu Dede itu lagi ngapain. Mama sering marah Dede tanpa tahu Dede lagi ngapain. Ini sering sekali dilakukan oleh orang tua, tahu-tahu sudah marah-marah sama anak tanpa tahu apa yang dilakukan oleh anak. Bapak dan Ibu, sekarang semua orang komplain dengan anak-anak yang kalau duduk itu langsung main handphone. Betul nggak? Ini terjadi pada saya juga.
terjadi pada keluarga saya. Suatu hari kami lagi duduk di kafe, ya kebetulan saya duduk di luar dan ada satu keluarga yang duduk di dalam. Satu keluarga duduk di dalam, ada neneknya, ada papa, mama, anak 2. Papa, mama dan anak-anak semua main game. Neneknya sendiri yang bengong. Neneknya bengong, entah gimana neneknya ketemu lihat saya, mata ketemu mata. Saya ngerasa bahwa neneknya itu ngerasa sedih gitu. Akhirnya saya taruh handphone. Saya langsung ngomong sama anak saya, Julian, Matthew, suatu hari kalau mama sudah tua, jangan perlakukan mama seperti oma yang di sebelah ya. Saya bilang gitu. Anak saya langsung taruh handphone dan anak saya bilang apa? Mama memang lihat saya pegang handphone. Harusnya saya tidak ada di sini, Mama. Saya kebetulan anak saya sekolah di kedokteran. Harusnya saya bekerja, saya bikin tugas bersama teman-teman saya. Tapi saya memilih untuk duduk bersama mama papa di sini. Dan teman saya selalu tanya, Jul, kamu ada di mana? Saya lagi bersama dengan nyokap dan bokap saya. Dan mama tahu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa buat saya. Ketika saya duduk di sini, saya sambil kerja kelompok, Mama. Dari situ saya nangis. Saya betul-betul nangis bahwa saya telah menilai dia bahwa anak saya pegang-pegang handphone. Ya, sejak saat itu Bapak dan Ibu, saya tidak mau lagi melakukan, dan I trust, saya percaya bahwa anak saya ketika pegang handphone, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, ini seperti ini. Jangan langsung menilai dia, ya. Jangan langsung menilai dia, langsung menghakimi dia. Dia belajarlah untuk tidak menghakimi anak kita, ya. Oke, untuk papi, jangan selalu pulang malam terus. Ayah itu adalah ayah yang sangat-sangat diharapkan oleh anak, khususnya anak perempuan. Bagaimana ayahnya itu memperlakukan ibunya, itulah yang akan dijadikan anak itu mencari jodohnya. Kalau kita mau lihat anak kita bahagia, khusus untuk bapak-bapak, mau anak kita nanti punya pasangan yang baik, belajarlah menjadi ayah yang baik. Supaya anak kita tuh nanti, saya mau cari, jadi dia ada guidance ya. Saya mau punya pasangan yang seperti ayah saya. Bagaimana ayah saya mencintai keluarga, ya, itu sangat dibutuhkan. Ya, Dede gak pernah tahu, Dede gak pernah atau jarang ngobrol sama papi karena sering pulang malam, gak ada waktu. Dede udah jarang main sama papi, Dede juga pusing dimarahin terus. Dede juga pengen ubah diri Dede menjadi lebih baik. Semua juga butuh waktu. Dede selalu dengar kata-kata mami di pikiran Dede. Tolong ngertiin Dede juga dong. Dede juga capek setiap hari disuruh-suruh dan dimarahin. Tapi mami papi juga baik kok. Bayangkan, dia merasakan dia tertekan, tapi dia masih di belakangnya, dia masih muji bahwa papa mamanya baik. Jadi sungguh anaknya Bapak dan Ibu adalah anak yang sangat baik. Ya, oke, next. Untuk kedua orang tua saya ingin mengucapkan terima kasih karena mereka telah menjaga dan merawat saya dengan penuh kasih sayang. Semua yang telah mereka lakukan sangat berarti bagi saya, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Bayangkan, mau menyampaikan sesuatu yang jelek aja dia tidak sanggup, tapi dia memuji Bapak dan Ibu dulu. Ya. Saya merasa mereka kurang memberi dukungan untuk saya, entah dalam hal sekolah atau hal lain. Mereka lebih sering menasehati dan memarahi. Jadi kita tidak mengerti mereka, tapi kita mau mereka menjadikan apa yang kita inginkan. Kita bentuk mereka tanpa kita tahu bahwa mereka membutuhkan apa. Ya, di sini banding memberikan saya dukungan, saya sangat memerlukan dukungan dalam segala hal yang saya hadapi, tetapi terkadang mereka malah bersikap tidak peduli. Saya juga sering merasa sedih bila saya dianggap tidak berusaha dalam bersekolah, jauh dari yang mereka tahu. Saya sangat peduli terhadap nilai saya sering sekali dimarahi karena tidak belajar, padahal mereka hanya tidak melihat di waktu saya belajar. Ini sering sekali ya, kalau ketemu anak kita masuk ke kamarnya dia, lihat dia lagi pegang handphone, kita sudah marah dia padahal katanya baru aja pegang handphone sesudah bikin PR, tapi kita tidak mau tahu. Ya, oke, next. Mama papa, kalian kenapa sih
Maaf ya kalau kalian sudah membantu aku tapi aku malah marah. Aku tidak pernah bermaksud begitu. Aku tidak mau membebani kalian. Kalian sudah pulang malam, stres bekerja, proyeknya banyak. Maafkan aku ya yang tidak pernah cerita kepada kalian. Aku tidak mau membebani kalian dengan masalah aku lagi. Jadi aku memikirkan sendiri bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalahku. Maaf jika aku jadi beban untuk keluarga, jelek, nilainya tidak bagus, tidak pernah mau diatur, main HP terus. Maaf jika ekspektasi kalian tinggi buat aku. Maaf kalau waktu itu aku pernah mencoba bunuh diri. I know you both love me dearly, tapi aku tetap menjauhkan kalian dari hidupku. Aku tidak pernah bermaksud jahat pada kalian. Love you both. You both with my whole heart to please don't overwork yourself. Putri kecil kalian, please let me die. Sedih sekali loh. Anak itu betapa mengerti situasi orang tua. Anak kita malahan tidak mau membuat kita terbebani. Padahal mereka itu masih kecil dan sangat butuh kita, ya. Jadi sedih sekali saya baca ini, sedih sekali. Untuk mama papa, aku sayang kalian semua, tapi aku memang tidak bisa mengungkapkan itu secara langsung. Kadang-kadang aku memperhatikan wajah kalian, aku penasaran kenapa kalau kalian lagi menangis. Setiap kali aku menonton video tentang orang tua, terutama tentang ayah, aku selalu menangis. Waktu rekoleksi terakhir, aku semalaman menangis kalian berdua. Tapi waktu pulang ke rumah, ternyata kalian tidak tahu tentang hal itu. Kalian sebut hati aku tidak selembut teman-teman yang lain karena aku tidak menangis. Dan malamnya kita bertiga berantem hebat. Padahal hari itu juga hari ulang tahunnya aku. Aduh, sedih sekali ya. Aku selalu ingin bercerita kepada kalian soal keseharian aku, tapi entah kenapa aku selalu gengsi. Aku tidak suka kalian bahas soal uang di depan aku, walaupun kalian bilang aku tidak perlu ikut memikirkannya, tapi itu tetap menjadi tekanan buat saya. Kadang-kadang kita mau bicara apa-apa sama anak-anak harus sesuai dengan porsinya, jangan over ya. Anak kita belum mengerti yang terlalu jauh, jangan bicara terlalu jauh. Ya, jadi aku sering berantem sama bunda, tapi setelah ingat dia melahirkan dan membesarkan aku menangis karena ini juga pertama kalinya dia menjalani hidup, walaupun kadang kata-katanya masih suka menyakitkan. Ya, anak bapak dan ibu, sekali lagi saya menilai ya dari surat-surat yang masuk ke saya bahwa anak bapak dan ibu itu adalah anak-anak yang sangat-sangat baik. Mereka tahu berterima kasih, mereka malah yang lebih mengerti tentang keadaan orang tuanya, ya. Tetapi kita sendiri yang kadang-kadang lupa bahwa yang salah itu selalu anak, yang tidak baik itu adalah selalu anak, ya. Mudah-mudahan setelah ini, setelah keluar dari gerbang ini, saya sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu menjadi orang tua yang lebih mindful. Ya, ketika Bapak dan Ibu belajar untuk menjadi orang tua yang mampu mendengarkan, maka anak Bapak dan Ibu akan menjadi orang tua yang mampu mendengarkan dan dia akan belajarnya luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu positive thinking, tidak usah menghakimi mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang sangat positive thinking. Ini anaknya Bapak dan Ibu bekal positifnya luar biasa loh. Mereka sangat positif, mengerti kita. Ya, dan yang ketiga, anak bapak dan ibu kalau dia bisa mengendalikan emosi diri, anak ibu nanti akan menjadi anak yang di atas rata-rata. Dan yang keempat, ketika anak bapak dan ibu tahu mana yang dibutuhkan, tahu mana yang diinginkan, dia akan menjadi manusia yang sangat dewasa. Kayak dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ketika anak bapak dan ibu penuh dengan welas asih, dia selalu peduli dengan orang lain, tidak cuek. Dia mau pergi ke ujung dunia manapun, anak bapak dan ibu akan diterima dengan sangat baik sekali. Amin. Hari ini bapak dan ibu sudah bersemangat bahwa anak bapak dan ibu bukan nanti akan sekolah di sini, akan sekolah di Jepang, akan sekolah di Jerman, sekolah dimanapun.
harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Ya, positive thinking, karena di tangannya Bapak dan Ibu bonus demografi ini akan bisa terrealisasi. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi satu manfaat. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, bersediakah Bapak dan Ibu menjadi orang tua yang bisa membangun ya kolaborasi dengan sekolah. Saya tadi udah bilang sama suster, saya akan bantu suster. Kita akan nanti buatkan program-program supaya kemandirian, supaya karakter-karakter anak di Marsudiri ini bisa terbangun dengan baik. Saya butuh Bapak dan Ibu untuk bisa mendukung apa upaya-upaya dari suster yang mungkin saya akan terlibat di situ. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergandengan tangan bersama. Ya, oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan bisa mendengar dan mudah-mudahan bisa belajar sesuatu. Sebelum saya tutup, saya pengen tahu apakah Bapak dan Ibu belajar sesuatu hari ini. Semuanya belajar? Semua dapat? Dapat? Ya. Belajar ilmu saja tidak cukup kalau kita tidak praktekkan. Karena saya yakin bahwa ilmu sebagus apapun kalau tidak ada praktek tidak akan ada hasilnya. Wah, saya senang sekali ya kalau Bapak dan Ibu sudah mengerti bahwa Bapak dan Ibu butuh meluangkan waktu beranak. Itu sudah poin. Ya. Nah, setiap anak itu kalau tadi saya baca dari surat-surat itu, rata-rata anak kita tuh sangat mengertiin orang tua kita bahwa dia bisa ngeliat bahwa orang tua saya udah kerja capek gitu. Jadi kadang-kadang dia tidak pengen membuat kita terbebani. Itu ada bagusnya ya. Nah, apalagi anak itu dia mengamati ya, Bapak dan Ibu, anak itu mengamati apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita ngomong, misalnya kalau kita pulang dengan keluhan gitu ya, akhirnya anak akan merasa bahwa oh, papa saya sulit nih, papa saya kayak gini, mama saya sulit nih. Jadi kalau kita membawa sesuatu dengan yang keluhan-keluhan itu, akhirnya apa? Pemikirannya dia tidak mau menambah beban. Nah, ini yang bisa jawab Bapak ya, yang Bapak bisa jawab. Tapi saya cuma hanya minta Bapak mungkin bisa dibuat sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya ya contoh ya, kalau taksi online misalnya gitu. Jangan bicara kalau pulang, aduh hari ini sepi nih. Jadi keluhan-keluhan itu yang kita bawa pulang, akibatnya itu mempengaruhi anak. Tapi kalau misalnya Bapak mulai hari ini kasih tahu sama anak, wah di depan itu Bapak ketemu ini kayak gini, ternyata wah kita masih bisa lebih bersyukur. Ayo kita syukuri dengan apa yang kita dapat. Jadi kita buat mindsetnya itu diputer, dibalikin gitu. Betapa bersyukurnya gitu ya. Ternyata Bapak ketemu orang yang maksudnya ngemis di luar kayak gitu. Ternyata kita masih lebih bersyukur ya gitu. Nah, kalau Papa sudah kerja seperti ini gitu ya, nah Papa sih sangat berharap bahwa kalian tuh bisa step lebih baik dari Papa. Maka yuk belajar apa sih yang harus kita lakukan. Nah ada waktu-waktunya nih ya Bapak, ada waktunya yang misalnya gak usah pikirin uang itu. Terus ada satu waktu yang kita bikin momen spesial. Yuk kita ngopi berdua, gak usah sama mama, kita bicara as a man, sebagai laki-laki gitu. Nah Bapak jangan lagi menempati anak itu selalu menjadi anak kecil yang gak tahu apa-apa. Tapi Bapak udah positioning bahwa ternyata Papa gak nyadari ya anak Papa udah umur 15 ya. Jadi Bapak sekarang agak tenang, ada teman untuk ngobrol. Nah kayak gini, menurut kamu, pakai kata menurut kamu, sehingga si anak tuh ngerasa bahwa saya ada tempatnya loh di tempatnya Papa. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah cuma Bapak dan ibunya saja, itu akan membuat anak itu selama apapun dia akan merasa itu bukan, saya tidak boleh ranah itu. Tapi kalau misalnya Bapak bilang oke, ini sekarang kita ada permasalahan sekarang ini, kita ngobrol dan bertiga, itu pasti bebannya akan lebih ringan. Nah disitulah Pak, itu nilai kehidupan itu masuk ke dalam anak. Ya, contoh nih Bapak saya juga kayak gitu, karena saya suami istri kerja, tapi saya punya komitmen sama suami saya, kalau kami kerja, kami tidak mikirin apa yang ada di rumah. Komitmennya kami. Tapi ketika kami pulang ke rumah, handphone kami mati.
Ini adalah waktu kami bersama dengan keluarga. Jadi kami tidak diganggu sama urusan kerjaan. Jadi kami betul-betul posisinya, jadi di rumah saya tidak bicara tentang kerjaan, di kerja saya tidak bicara tentang rumah. Itu yang kami sangat concern banget di situ. Nah, ketika anak kami libur, itu adalah waktunya kami berterima kasih sama anak. Saya bilang, this is your time, ini waktunya kamu. Jadi kalau kami pergi, kami ganti nomor handphone. Jadi nggak ada yang ganggu kami. Karena totally waktunya anak-anak. Dan ada satu waktu yang kami tidak bisa bawa dia jalan-jalan. Kami tidak bisa bawa dia jalan-jalan karena kami menyiapkan uang untuk beli ruko waktu itu. Dan kami duduk, kami bilang, 2 tahun ini mama papa tidak bisa bawa kamu jalan-jalan. Karena mama papa mau beli ruko. Apa itu ruko? Kita jelasin. Buat apa itu ruko? Kita jelasin. Akhirnya apa? Anak saya yang besar ambil keputusan. Oke, mulai sekarang, Dek, kita tidak beli mainan. Jadi dia bisa terlibat di situ. Terus dia bilang sama adeknya lagi, ya, Dedek juga ya, mulai sekarang tidak minum susu. Nah si adeknya bilang, ya aku kalau nggak minum susu aku nggak bisa tidur. Enggak, kamu minum, tetap minum. Biasa kamu minum 200, kan kurangi jadi 100. Itu yang di luar pikiran saya loh Pak, gitu. Tapi ketika kita libatkan mereka dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah obrolan, itu akan membuat mereka jadi lebih mandiri. Ya, jadi nggak apa-apa. Anak bapak punya satu dia punya satu tanggung jawab, dia ingin menjadi yang lebih baik, itu bagus banget, gitu. Ya, nah support dia dan ayo kita pikirkan bersama. Jadi bukan dia sendiri, kamu harus kayak gitu, enggak. Apa yang bisa papa bantu untuk bisa merealisasikan keinginan kamu apa? Gitu. Jadi nggak usah cerita yang sedih-sedih terus Pak. Ya, coba di mindsetin bahwa di papa tadi ketemu sama yang duduk di mobil yang papa, ternyata wah pengalamannya ini kayak gini, sharing sama anak. Gitu. Jadi sharing. Jadi kita memunculkan sesuatu yang positif. Ya. Karena ini ibu kan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sudah lama ya, gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi saya menitipkan bahwa ibu ketika anak-anak nginep, jadi ibu juga memperlakukan mereka seperti anaknya ibu, gitu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak boleh menginap? Itu supaya anak-anak itu tahu batasannya dia ada di mana. Anak saya boleh pulang jam 12. Dia boleh pulang jam 12. Tapi dia tidak menginap. Itu yang selalu saya tekankan. Anak saya laki ya, gitu. Jadi, kenapa? Karena saya mau dia tahu batasan. Ada satu batasan yang dia memang harus hargai itu, gitu. Nah, jadi kalau misalnya anaknya ibu kan dia tidak keluar ya, tapi teman-temannya yang boleh nginap ya titiplah ibu untuk menjaga rule-nya yang ada di rumah itu seperti apa, gitu ya. Gitu. Tapi saya tetap menyarankan kalau bisa tidak, gitu. Kalau saya ya menyarankan untuk tidak. Kenapa? Karena supaya anak kita tuh tahu batasannya tuh ada di mana. Itu sangat penting banget kalau anak tahu tentang batasan dan rule-nya. Karena itu akan bawa dia sampai seumur hidupnya. Jadi anak saya sekarang walaupun dia sudah jadi dokter gitu ya, dia akan kasih tahu, mama saya masih ada pasien dan saya nanti akan kesini, saya mau pergi ke rumah pacar saya, habis itu saya pulangnya agak malam. Agak malamnya jam berapa nanti saya kabarin gitu. Jadi tetap ada rules-nya yang dia bawa seperti itu Bu. Jadi itu namanya penentuan rules-nya itu. Gitu ya. Dan jangan sampai anak-anak yang nginep di tempatnya ibu juga mesti perhatikan ketika mereka menginap itu mereka ngapain aja. Itu harus tahu. Ibu juga mesti tegas, gak boleh yang mana, gak boleh ini, gak boleh ini, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik itu harus ada rule-nya yang dipegang juga. Kalau misalnya ada yang menyalahin, ibu boleh bilang, oke, mulai stop, sekarang tidak boleh lagi ada yang nginep. Kalau ada sesuatu yang salah, ya, karena ini penting Bu. Jadi sekarang orang bilang butuh satu kampung untuk mendidik satu anak, tapi butuh satu orang aja untuk menghancurkan orang satu kampung, anak satu kampung. Kita komunikasi juga sama orang tua mereka. Ya itu bagus gitu ya, tapi tetap dikomunikasikan gitu. Oke, makasih. Anak-anak itu saya rasa kita ini semua sebenarnya banyak melakukan kesalahan di zamannya eranya kita ya. Kayak kita waktu sekolah. Kalau anaknya bapak dan ibu kalau nggak bisa matematika nih, apa yang kita lakukan? Kasih lesin matematika, betul ya?
Kenapa dia nggak suka matematika? Kenapa dia nggak bisa matematika? Karena dia nggak suka, kayak dia nggak minat gitu, betul nggak? Nah, kalau sesuatu yang dia nggak minat, kita mau panggil guru matematika yang terbaik di dunia untuk ngajarin dia, tetap aja nggak bisa membuat dia jadi minat. Kalau saya nih, saya nggak suka masak Bu, Pak. Saya nggak suka masak. Mau panggilin chef yang terbaik untuk ngajarin saya masak, paling saya dari nggak bisa goreng, saya jadi lebih bisa goreng, itu aja. Ya. Tapi kalau saya suka menyanyi, saya bisa nyanyi, saya suka menyanyi, saya nggak perlu dipanggilin pelatih yang terbaik. Yang abal-abal aja ngajarin nyanyi, saya usah langsung mencuat gitu. Karena apa? Karena I happy, karena itu bidang saya. Bapak dan Ibu tadi lihat ya, saya kalau disuruh ngobrol nih, disuruh saya seminar gini 1 hari juga saya lakonin. Karena itu kekuatan saya di communication skillnya saya. Ya, saya nggak usah lihat itu nggak penting gitu sebenarnya buat saya tuh. Saya bisa cerita aja, saya bisa ngomong apa aja. Kenapa? Karena itu sesuai dengan minat saya. Tapi ada orang yang nggak bisa ngomong, suruh ke depan bisa kencing tuh. Ya, nah jadi itu. Nah itu yang sering sekali kita itu merasa anak kita berikan yang terbaik dia, tapi belum tentu itu sesuai gitu. Nah kalau anak Bapak Ibu anak Bapak umur berapa sekarang? Hah? 12. Nah 12, jadi sebenarnya saya mungkin sekolah juga udah ada ya. Jadi untuk membuat anak kita, dia tuh sebenarnya tipe yang apa sih, bakatnya dia tuh kemana sih gitu. Jadi kalau kami itu ada di talent mapping ya, talent mapping itu jadi kita lihat bahwa setiap kita itu punya 34 bakat. 34. Kita concern dengan 7 yang paling atas sama concern 7 yang paling bawah. 7 yang paling atas itu adalah yang terbaiknya kita, versi kita. Nah kayak saya termasuk orang antik. Yang 7 saya 14 saya malahan semua satu garis. Kalau dapat nilai 9 semua tuh. Saya termasuk orang antik di Indonesia dari hasil tes itu ya. Gitu. Nah karena saya concern di kekuatan saya nggak pusingin dengan kelemahan itu. Saya nggak suka matematika, saya nggak suka sesuatu yang terlalu detail gitu, saya nggak suka. Karena saya nggak suka, saya tahu itu kekurangan saya nggak akan kerjain di situ. Tapi bagaimana caranya saya akalin bahwa ini saya bisa punya teamwork. Saya nggak suka loh kalau ditanya, jangan pernah tanya sama saya, Bu Meli, duitnya di kas itu ada berapa? Jangan suruh saya hitung, saya nggak suka lihat angka aja, saya nggak suka. Tapi kalau duit saya mau. Nah karena saya nggak suka, saya punya tim. Dia yang pegangin yang masalah keuangan, saya nggak perlu urusan itu. Yang penting saya pergi, saya ada uang, gitu loh. Gitu. Jadi nggak perlu saya harus ini. Kalau saya urusin kayak gitu, ini pasti saya nggak jalan. Gitu. Jadi concern di kekuatan anak, ya, yang di bawah itu, kita cari caranya bagaimana dia membangun teamwork dengan orang lain. Gitu. Jadi nggak usah semua terpusat kepada anak kita, gitu. Ya Pak ya, gitu. Nah kalau masalah medsos kayak gitu sekarang anak-anak ya, makanya kita nggak bisa gitu bilang anak itu harus kayak gini, harus kayak gitu, nggak bisa. Ya, nah kalau dari situ Bapak boleh ngobrol sama dia, alasannya why, buat apa dia lakukan itu, buat apa dia bikin seperti itu, gak apa-apa. Jadi nggak usah dihakimi, nggak usah disalahin gitu ya. Tapi please yuk, Bapak pengen tahu nih alasannya kenapa kamu perlu bikin ini. Apa sih manfaat yang kamu dapatkan dari situ gitu. Nah dari situ Bapak bisa positive thinkingnya adalah bahwa anak kita mungkin dia tidak mengerti maksudnya dia itu kenapa. Ya positive thinking dulu. Tapi dari setelah dia cerita kayak gitu, kalau nggak baik Bapak akan ngomong sama dia. Ya menurut kamu, kalau kamu ada di posisi temannya kamu kayak gitu, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan dengan adanya ini gitu. Jadi ini membuat anak kita, bahwa anak kita itu untuk berada di situasi itu. Nah disitulah caranya kita membangun anak itu menjadi anak yang punya kepedulian, dia punya awareness gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan negatif sama anak kita bahwa anak saya kayak gini, pasti dia gini. No.
positifnya aja, bahwa anak kita misalnya mengatakan sesuatu yang negatif, tidak selalu dia tahu bahwa itu tuh negatif, ya gitu. Jadi sebenarnya ini hanya suatu kondisi ya, kondisi ya yang buat anak kita kadang dia tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Dari situlah kesempatan kita untuk komunikasi, ya Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi nanti Bapak boleh cari. Saya sih sebenarnya sangat menyarankan suster ya untuk orang tua di sini, kalau perlu nanti mungkin kami bisa hadirkan untuk khususnya untuk yang kelas 9 suster, yang kelas 9 ketika dia mau masuk ke SMA ya. Nah, kelas 9 itu dia udah tahu kekuatan saya ada di mana sih, saya nanti memilih jurusannya itu kemana sih gitu. Nah, itu sangat bagus sekali suster kalau kelas 9. Jadi nanti mungkin bisa kerjasama dengan tim kami gitu ya. Kami sangat berharap gitu bahwa anak-anak itu mengenal dirinya sendiri ya. Karena apa? Di Indonesia ini 87% mahasiswa Indonesia ini salah jurusan. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, termasuk di Amerika juga sama, negara yang lain juga sama. Banyak sekali anak-anak pilih jurusan karena orang tuanya. Kalau orang tua jadi dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal menjadi dokter kalau dia tidak punya bakat-bakat yang ininya setengah mati. Jadi banyak banget dokter yang gugur itu kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan bakatnya. Ya, jadi ini yang harus kita orang pahami Bapak dan Ibu. Kalau kita mengenal bakat anak kita, kita mengerti dia, itu relasi kita sama anak kita juga lebih baik. Ya, contoh anak saya itu tidak punya adaptability yang baik, jadi dia nggak bisa datang langsung panas gitu, nggak bisa. Dia dingin dulu, dia baca situasi dulu, dia lihat dulu gitu ya. Nah, dia adaptability dia rendah sekali. Nah, kalau mau pergi nih, suami saya bilang pergi, suami saya udah di mobil, sementara anak saya masih di kamar, masih leha-leha gitu kan. Nah, itu ribut, mengutur masalah kayak gitu tuh. Karena saya udah tahu adaptability dia rendah. Oke, saya datang ke suami saya. Kita mau pergi jam berapa? Jam 12. Oke, saya datang ke kamar anak saya ketok. Kok kita akan berangkat jam 12. Saya sudah kasih tahu dia dari jam 8. Ya, kita akan berangkat jam 12 dan itu tidak menjadi masalah. Akhirnya sama-sama bisa menyelesaikan masalah. Nah, ketika dia jadi dokter karena saya tahu adaptability dia gak bagus, saya bilang jangan pernah jadi dokter jantung. Dia nggak bisa dadakan, ya. Nah, pasien bisa mati duluan kalau panggil dia, gitu. Jadi kamu nggak bisa jadi dokter jantung yang mendadak gitu, nggak bisa. Jadi harus yang terschedule, gitu. Dan dia sangat happy untuk ke situ, ya. Oke, makasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Setiap anak itu punya bahasa kasihnya yang berbeda-beda. Anaknya Ibu bahasa kasihnya itu adalah sentuhan, perhatian. Jadi dia butuh itu. Bagus sekali dia bisa menerjemah itu dalam gerakan itu. Itu bagus banget. Nah, ada juga yang bahasa kasihnya itu dia mau pujian. Ada bahasa kasihnya yang mau dikasihin hadiah. Ya, tadi yang misalnya kasih reward itu. Reward itu kadang bukan berarti itu sesuatu yang negatif, tetapi bahasa kasihnya itu adalah dia dalam bentuk barang. Nah, kalau orang yang bahasa kasihnya sentuhan, kalau kita kasih dia barang, dia nggak nyambung, nggak terima. Coba anaknya Ibu dikasih sentuhan, dia seneng banget. Kalau Ibu kasih dia berlian, belum tentu dia suka loh. Gitu. Nah, suami saya bahasa kasihnya itu adalah sentuhan. Kalau saya beliin dia barang, dia nggak suka, selalu nggak cocok. Nah, kalau kita nggak mengerti, kita bisa marah-marah. Setengah mati aku cariin baju buat kamu gitu loh. Dia nggak butuh itu. Dia butuhnya dicapitin jenggot, digaruk-garukin gitu ya. Nah, jadi itu tidak ada yang salah Bu. Jadi saya pikir apalagi momen SMP kayak begini, kedekatan itulah yang harus Ibu bangun terus. Jangan merasa itu jadi masalah. Kalau dia butuh sentuhan, sentuhin dia, peluk dia, ya. Karena apa? Itu yang akan menjadi satu jembatan ya untuk komunikasi Ibu sama dia. Itu bagus sekali Bu justru gitu, ya. Jadi setiap anak itu punya kasih yang berbeda-beda bahasa kasihnya.
ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu. Ini bisa nggak kalau seperti ini ya Bu Dewi? Karena biasanya usia SMP disuruh malah nggak mau dideketin orang sebenarnya. Itu apa ya Bu ya? Kalau dari kita apa sih mah gitu ya? Ya, Nggak mau deketin. ya, ada yang kalau dipegang nggak mau gitu. Malah justru ibu bahagia banget. Bahagia Bu. Anak saya juga gitu. Kalau dia udah di dokter gitu ya, kalau pulang gitu ya, ya malam mama, malam papa dia sodorin pipinya, suruh kami cium. Itu udah 28 tahun loh ya, gitu. Jadi nggak apa-apa, itu bagus.